sisi selam. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selanjutnya kami hadirkan dialog pagi Kalimantan Tengah menyapa tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik merekam peredaran narkoba di Kalimantan Tengah yang langsung akan dipandu oleh Nata Dwi Harso. Oke, kembali lagi di 89,2 FM ya, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ragam informasi, budaya, dan hiburan. Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, kami dari RRI Palangkaraya hadir kembali ya di ruang dengar saudara pendengar dalam acara Dialog Kalteng Menyapa ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Januari 2021. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan mencoba mengupas dan membahas topik-topik dan bahasan menarik yang sedang hangat dan beredar di kawasan Kalteng dan Kota Palangkaraya pada khususnya. Dan dalam dialog Kalteng Menyapa ini kami upayakan untuk menghadirkan ulasan yang berisi dari narasumber yang terpercaya yang merupakan pihak yang berkompeten dan ahli di bidangnya masing-masing. Dan dalam acara dialog Kalteng Menyapa ini kami ajak partisipasi dan keterlibatan saudara pendengar untuk bersama menelpon di line telepon kami 0536 322 1778 atau 322 1779 untuk mengirim SMS Anda, atau Anda bisa mengirim SMS Anda ke nomor 0811 520 9090. Kami ulangi 0811 520 9090 untuk melontarkan pertanyaan ataupun gagasan seputar bahasan yang sedang kami ulas. Dan saudara pendengar, seperti kita ketahui bersama, narkoba kini telah merambah ya ke segala penjuru dan lapisan masyarakat. Narkoba juga telah merasuki sendi dan akar kehidupan masyarakat. Hingga kini tidak ada wilayah yang bebas dari peredaran narkoba. Nah, lalu bagaimana upaya untuk menghindarkan daerah dari peredaran narkoba? Kita akan ikuti ya dialog Kalteng Menyapa ini. Kita akan membahasnya dengan narasumber kami, yakni Ketua Gerakan Anti Narkoba atau Granat Provinsi Kota Palangkaraya, yakni Bapak Mariono, dan juga pengamat hukum Kota Palangkaraya, yakni Bapak Parlin Huta Barat. Kami sapa dulu narasumber yang ada di ujung telepon. Selamat pagi. Halo. Ya, kami sapa dulu. Kami sedang mencoba menghubungi narasumber kami, yakni dari Ketua Gerakan Anti Narkoba atau Granat Kota Palangkaraya, yakni Bapak Mariono, dan juga pengamat hukum Kota Palangkaraya. Dan kita ketahui bersama bahwa narkoba ini sudah merusak ya generasi bangsa dan juga telah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Saat ini narkoba sudah menjangkau tidak hanya kawasan perkotaan saja, namun juga sampai ke pelosok daerah. Semua lapisan masyarakat dan strata masyarakat, dari tataran masyarakat yang tertinggi, baik pejabat ataupun juga masyarakat kecil, saat ini disasar oleh narkoba. Nah, betapa bahayanya ya, dan juga betapa besar efek daya rusak dari narkoba ini akan menghantui generasi masyarakat kita, terutama bagi bangsa Indonesia yang kini sedang beranjak untuk membangun dan untuk makin maju. Dan saudara pendengar, narkoba ini merupakan salah satu yang menghantui masyarakat kita, karena peredarannya yang semakin masif ya, dan tidak mengenal batasan-batasan. Bahkan hingga kini tidak hanya kalangan laki-laki saja yang disasar oleh narkoba, namun juga oleh kepada mereka kalangan anak-anak kecil ya, kalangan anak-anak kecil, bahkan remaja, semua disasar oleh narkoba. Oke, kami sedang menunggu, kami sedang menyambungkan diri dengan dua narasumber kami, yakni Ketua Gerakan Anti Narkoba atau Granat Kota Palangkaraya, yakni Bapak Mariono, dan juga pengamat hukum Kota Palangkaraya, yakni Bapak Parlin Huta Barat. Nah, saudara pendengar, kita sudah terhubung dengan Bapak Mariono di ujung telepon. Kami sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak Mariono. Selamat pagi, halo. Bapak semuanya dan pendengar RRI yang pagi, saya Bapak hormati. Mariono. Halo. Halo, ya, selamat pagi. Halo.
Halo, Ya. selamat pagi Bapak Halo, Mariono. selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Mariono. Ya, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, oke. Kita ingin berbincang sebentar ini Pak ya, berbincang sejenak tentang peredaran narkoba dari Granat ataupun gerakan anti narkoba Kota Palangkaraya. Kita sudah mengetahui bahwa narkoba sudah menjangkau dan menyebar luas ke segala lapisan masyarakat. Nah, bagaimana Pak Mariono melihat ini? Ya, kami Granat selalu mengikuti perkembangan kegiatan BNN dan aparat keamanan, tentunya berkenaan dengan rilis perkembangan peredaran narkotika di Kalimantan Tengah. Kami sebagai lembaga masyarakat tentunya ikut prihatin. Iya. Karena walaupun diam-diam, di Kalimantan Tengah ini termasuk daerah yang sangat subur bagi peredaran narkotika. Iya. Semua jenis, semua jenis ya, gitu. Nah, ini tentu menjadi suatu keprihatinan kita bersama agar supaya pemerintah dalam hal ini yang leading sektornya dalam hal keamanan, pengawasan begitu, tentu harus lebih giat lagi untuk mengajak kami, lembaga-lembaga swadaya, lembaga masyarakat yang peduli tentunya, Bapak. Iya. Intinya kami menunggu ajakan begitu. Iya. Ya, ini kan Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Mariono ya, dan juga Kota Palangkaraya. Ini sudah tidak lagi menjadi kota lintasan. Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah menjadi sasaran empuk ya, mungkin menjadi market ataupun pasar yang potensial bagi para pengedar narkoba. Seperti apa, Pak Mariono? Iya, betul. Bahwa market Palangkaraya ini sangat potensial. Ya. Karena di Kalimantan Tengah ini banyak sekali pekerja-pekerja tambang, tambang ilegal, pekerja-pekerja kebun yang relatif mereka itu adalah menggunakan fisik yang prima, begitu. Iya. Nah, sementara masyarakat sekarang ini menganggap bahwa dengan menggunakan obat-obat atau narkoba itu mereka seperti doping itu. Ada suatu suplemen yang menambah daya mereka untuk tenaga kerja mereka jadi tambah kuat, dan itu mereka sangat memerlukan itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi geografis memang Kalimantan Tengah ini sangat strategis. Baik lewat laut, kalau lewat udara mungkin masih susah ya kalau masuk karena ada XI yang ketat di bandara-bandara begitu. Tapi kalau untuk lewat laut, lewat darat, sekarang kan sudah banyak tembus ke Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan itu tembus lewat darat. Tentu itu akan lepas begitu bebas. Pengawasan aparat keamanan tentu di situ tidak akan melekat sekali di situ. Begitu ini juga merupakan suatu hal yang menjadi faktor peredaran narkotika di Kalimantan Tengah ini begitu masif, Pak. Iya, Pak, banyak sekali kajian dan mungkin juga telaah ya mengapa narkoba ini cepat sekali menyebar. Salah satunya adalah mungkin perkembangan dan kemajuan zaman ya, modernisasi, globalisasi yang begitu cepat sehingga menimbulkan pola-pola kehidupan yang baru, dan juga ada analisis juga masalah dekadensi ataupun degradasi moralitas di tataran masyarakat. Seperti apa Pak Mariono melihat, Pak? Ya, tentu di sini perlu kita mengedukasi masyarakat. Dan kalau kita bicara bahwa pengguna narkotika itu adalah masyarakat yang pendidikannya terbelakang, juga saya kira juga tidak demikian. Nyatanya toh di kalangan elit, di kalangan orang-orang berpendidikan juga masih ada juga yang menggunakan. Tetapi setidaknya edukasi tentang bahaya narkotika itu sangatlah penting. Ya, sangatlah penting, yang pertama. Yang kedua, biasanya orang itu menggunakan narkotika itu sekedar mencoba-coba. Sekedar mencoba-coba, terus pergaulan, tren begitu. Dan
saya katakan sejujurnya, masyarakat Kalimantan Tengah ini relatif ke uang gitu ya. Jadi sangat mudah mendapatkan uang gitu, dan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan uang dengan cepat seperti di tambang-tambang atau di perkebunan gitu. Itu banyak mendapatkan uang itu, lalu hiburannya itu yang praktis-praktis saja gitu. Jadi menganggap bahwa itu adalah hiburan. Terlepas juga nanti di situ juga ada yang pelampiasan karena ada persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, terus persoalan-persoalan percintaan dan lain-lain. Itu nanti mereka itu yang frustasi begitu juga larinya ke sana. Tetapi menurut saya ini edukasilah tentang bahaya narkotika yang mengancam kelestarian bangsa kita. Itu Pak, kira-kira. Ya, jadi Granat ini sudah sudah melakukan mungkin aksi-aksi ataupun gerakan tertentu begitu ya untuk menghadang pergerakan narkoba di Kalimantan Tengah begitu Pak ya. Iya, kami di seluruh kabupaten kota sudah terbentuk. Ya, kalau saya di provinsi Pak, ya Granat provinsi. Lah untuk kabupaten kota ini teman-teman dari DPD Granat kabupaten dan kota, mereka cukup bagus hubungannya dengan pihak pemerintah, dan mereka juga sudah melakukan program-program sosialisasi tentu bersama-sama dengan PNN Pak. Iya. Gitu. Pak, ya. Kalau boleh tahu Pak, kita ingin menyimak sedikit gerakan anti narkoba atau Granat ya di Palangkaraya atau di Kalteng ini sudah berapa simpatisannya, relawannya, kadernya, dan apa saja gerakan-gerakan atau aksi nyata yang dilakukan Granat di lapangan Pak? Ya, kami hanya sebatas daripada sosialisasi ya, terus mengedukasi dengan pelajar-pelajar. Dan tetapi itu kembali lagi kepada masalah terkendala dengan masalah pendanaan. Jadi memang ini kan di setiap organisasi urusan klasik itu Pak. Kalau masalah dana, tetapi kita tidak pernah berhenti bergerak walaupun dengan keadaan yang minim, karena banyak pihak yang kadang-kadang memanggil Granat untuk melakukan sosialisasi. Ada beberapa organisasi juga yang mengajak Granat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi. Kami sebagai fasilitator Pak, Granat menyiapkan tenaga-tenaga fasilitator manakala diperlukan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba Pak. Jadi Granat ini juga melakukan aksi berupa mungkin penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat begitu ya? Iya Pak, ya, contoh umpamanya ada ulang tahun suatu sekolah umpamanya kan, lalu mereka OSIS-nya melakukan kegiatan itu, kami siap diundang dan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba tanpa dipungut biaya. Gitu. Kami menyiapkan tenaga-tenaga yang sudah kami siapkan yang terlatih dan terdidik untuk menyampaikan penyuluhan Pak. Jadi sudah menyiapkan semacam agen-agen of change begitu ya, untuk disebar ke masyarakat betul. ya. Iya betul. Di beberapa kabupaten sudah ada yang membentuk mereka itu bekerja sama dengan beberapa organisasi dan organisasi masyarakat, dan terbentuk sampai tingkat kecamatan Pak. Iya. Sudah jadi relawannya begitu. Jadi sudah sampai tingkat kecamatan ya Pak ya? Ya, belum semua kabupaten, tapi ada beberapa kabupaten yang sudah membentuk relawan sampai ke kecamatan-kecamatan. Iya. Ini tugas kami lah untuk PR tahun-tahun ke depan ini. Pak, ini ada catatan ataupun juga ada data ya, berdasarkan pemetaan dari Badan Narkotika Nasional ya, daerah Kalimantan ini banyak yang zona merah, termasuk Kota Waringin ini ya, zona merah peredaran narkoba. Nah, bagaimana nih Pak Mariono? Oh ya, tentu ini tugas daripada kepala daerah ya, dan para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan pendeta itu tentu harus juga membentengi di sektor masing-masing, karena peredaran narkoba ini kan seperti gunung es Pak. Kadang tidak nampak, kadang nampak sedikit, tapi sebetulnya itu di dalamnya itu luar biasa Pak. Nah,
ini tentu aparat kepolisian harus juga melakukan suatu gerakan di mana harus memotong rantai peredaran narkotika ini, Pak. Iya. Itu. Ini biasanya kalau sudah zona merah, itu pasti di daerah situ itu sudah ada pengedarnya, Pak. Itu orang-orang setempat itu, Pak. Biasanya begitu, Pak. Pak, ini kan kita melihat bukan hanya sebagai pemakai, tapi mereka ini sudah ada di daerah sekitar itu, sudah ada pengedarnya. Iya. Lah, kalau kita melihat, Pak, sebegitu masifnya ya peredaran narkoba ini, artinya potensi Kalimantan ini kan sangat besar ya dibidik oleh jaringan ataupun bandar-bandar narkoba. Karena mungkin juga salah satu sisi juga seperti hukum ekonomi, ada supply and demand, ada permintaan, ada penawaran ya. Nah, artinya di Provinsi Kalimantan sendiri tidak mungkin bandar ini juga bisa muncul karena tidak ada permintaan. Bagaimana, Pak Mariono? Oh iya, tadi saya sebutkan di depan tadi bahwa untuk demand itu luar biasa di Kalimantan Tengah sini. Yeah. Saya sudah beberapa kali melakukan perjalanan sampai ke pelosok-pelosok, Pak. Itu masyarakat sampai ke tingkat desa pun mereka sudah mengenal barang itu, gitu. Sudah sangat mengenal gitu. Tetapi ya kita mau bicara apa, karena mereka juga di desa-desa lepas daripada pengawasan begitu, pengetahuan mereka juga tidak tahu bahwa itu membahayakan dirinya ke depan begitu kan. Nah, ini juga persoalan bagi kita, persoalan. Dan permintaan untuk di Kalimantan Tengah luar biasa, Pak, luar biasa, Pak. Ya, jadi memang permintaan ya di masyarakat sendiri juga sudah banyak ya, dan tidak terlihat mungkin, Pak ya, seperti Bapak bilang tadi ada fenomena gunung es begitu ya, yang tidak terlihat ini lebih banyak ya. Iya. Ya, Pak Mariono, ketika gerakan anti narkoba ini atau gerakan Granat ini ya, apakah Granat juga ikut berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan lain seperti halnya BNN ataupun juga aparat kepolisian? Ya, biasanya kepolisian kalau melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau ada hari anti narkotika, kami selalu diundang. Kalau ada rangkaian-rangkaian kegiatan di beberapa kabupaten juga mereka terlibat, juga memberikan laporan kepada kami. Pada intinya kami sangat dinamis lah, teman-teman di daerah juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kan begitu. Nah, jadi tapi karena ini kena pandemi COVID-19 ini, jadi COVID-19 ini kelihatannya mereka seperti agak terlupakan oleh isu-isu COVID ini, Pak. Gitu. Ya. Jadi memang Granat ini sudah memetakan, Pak ya, sudah memperkirakan memang ada berbagai daerah yang rawan ataupun potensial narkoba begitu ya. Ya. Yang punya peta dan punya data itu kepolisian, baik itu Polda maupun Polres, Polsek serta BNN. Kami selalu diberi informasi itu, dan tentu kita kadang merumuskan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama dengan aparat dengan BNN terkait dengan masalah tugas kami sebagai lembaga swadaya, Pak. Jadi terbatas dengan itu gitu ya, karena kita bukan merupakan suatu pengambil keputusan begitu, kita hanya melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu gitu, Pak. Iya. Oke. Pak Mariono, ketika kita melihat ya narkoba ini kan tidak hanya masalah bagaimana menangkap orang, tapi juga merehabilitasi ataupun juga menyembuhkan mereka yang sudah kadung ya, sudah terlanjur memakai narkoba, dan ini nggak mudah. Ada upaya rehabilitasi yang dengan proses yang panjang. Bagaimana Pak Mariono melihat nih? Ya, dengan undang-undang yang baru sekarang kan tentang psikotropika itu bagi pemakai itu kan dikategorikan sebagai korban ya, sebagai korban. Jadi
manakala mereka itu melakukan punya inisiatif lapor ya kepada kepolisian atau kepada BNN, itu lalu nanti akan ditempuh jalan proses rehabilitasi begitu. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada pemirsa Radio Republik Indonesia di Kalimantan Tengah khususnya bahwa manfaatkanlah, karena ada peluang regulasi yang mengatakan bahwa apabila pemakai mereka sadarkan dirinya sendiri, melapor kepada aparat agar supaya dilakukan rehabilitasi, tentu dia tidak akan kena pidana begitu. Beda kalau umpamanya pas lagi make ketangkap gitu Pak ya, ada razia ketangkap Pak, itu beda urusannya. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa disampaikan agar supaya apabila ada keluarga, ada anak, ada saudara itu yang pemakai, cepat-cepatlah melapor kepada BNN terdekat begitu, lalu minta agar supaya itu dilakukan rehabilitasi. Itu lebih bagus daripada nanti kalau sudah ketangkep polisi, urusannya itu jadi panjang begitu Pak. Oke Pak Mariono. Selama itu bukan pengedar gitu Pak ya, selama dia itu bukan pengedar. Ya Pak Mariono, kami juga sedang menyambungkan diri atau menghubungi salah satu narasumber kami ya dari Pengamat Hukum Kota Palangkaraya, Bapak Parlin Huta Barat. Kami sudah tersambung, kita sapa dulu Pak Parlin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kabar baik ya Pak Parlin? Pagi Pak, iya. Oke, ini Pak Parlin adalah seorang praktisi hukum ya, lebih tepatnya beliau adalah advokat Pak ya, advokat pengacara ya. Iya. Ya, kita sedang membahas tentang bagaimana dilemanya ya, narkoba ini sudah menjangkau lapisan masyarakat hingga struktur dari atas hingga ke bawah ya, semua diserang, dan juga ini tentu sangat membahayakan ya, akan mengganggu dinamika atau proses mereka dalam membangun diri dan juga membangun masyarakat begitu ya, lebih tepatnya. Nah, Pak Parlin melihat seperti apa? Ini kan daerah Kalimantan Tengah sudah menjadi sasaran, target empuk ya dari peredaran narkoba, dan bukan lagi menjadi lintasan ya, dan ini akan menjadi target di Kalimantan Tengah. Seperti apa Pak Parlin melihat dari aspek dari kacamata hukum sendiri Pak Parlin? Iya, jadi kalau kita bicara penegakan narkoba Pak, beberapa data kita dapatkan mulai dari proses persidangan maupun baik dari kepolisian maupun dari BNN. Pada hakikatnya memang narkoba ini dari tahun ke tahun, saya sampaikan dulu, bukan semakin menurun Pak, tapi semakin meningkat. Jadi yang saya lihat di sini ada penegakan hukum yang kurang maksimal. Kenapa kita bilang kurang maksimal? Rata-rata yang disidangkan sampai ke ranah pengadilan itu hanya dalam kategori katakan di sini pemakai ataupun mereka kurir-kurir Pak. Adapun katakan di sini perkara yang dinaikkan disidangkan itu perkara yang besar, ya. Tapi Pak itu hanya sebatas dalam konteks kurir. Dalam konteks hal ini yang kurang maksimalnya adalah penegakan terhadap bandar besarnya. Ini yang sampai hari ini ya, saya belum menemukan ada fakta hukum bandar besar itu diproses. Adapun kemarin kita contoh di Palangkaraya ada, saya tidak menyebut namanya, yang menurut proses penyidikannya itu bandar besar, ternyata yang disidangkan bukan narkobanya Pak, tapi senjata apinya. Padahal orang tersebut sudah banyak diketahui publik, ada wilayah di Palangkaraya yang menjadi markas peredaran gelas narkoba. Tapi yang ditangkap tadi, yang disidangkan bukan narkobanya Pak, tapi senjata apinya. Dan lagi-lagi ini juga tidak tuntas. Nah, makanya ini kita sayangkan dalam hal ini kepolisian, mulai dari jajaran Polsek, Polres, Polda, apalagi BNN, ini kok seolah-olah menutup mata. Bagaimana bisa narkoba itu diberantas Pak, kalau proses terhadap bandar besarnya tidak disentuh. Ya. Jadi kalau yang tadi bicara mereka harus rehab, itu kan korban Pak, korban dari peredarannya. Yang kita sentuh adalah bandar besarnya, ini yang harus kita putus mata rantainya Pak. Jadi gitu. Jadi memang jangan tanggung-tanggung ya, bandar besarnya yang harusnya bandar besarnya yang harus disikat Pak ya.
Betul, betul. Ya. Pak, semua mungkin sudah mengetahui ya bahwa hukum itu sudah mengatur bahwa narkoba ini dilarang ya karena merusak generasi bangsa begitu ya. Semua sudah tahu, bandar, kurir ataupun pemakai semua sudah tahu. Mengapa hukum ini kok kelihatannya kurang menggigit ya? Kenapa hukum ini kurang menggigit bagi mereka, para pemakai, para pengedar, kurir dan sebagainya? Padahal mereka sudah tahu mereka sudah pasti sudah mengetahui aturannya, sudah mengetahui hukumnya bahwa itu dilarang begitu ya. Iya. Iya Pak, jadi gini Pak, salah satu alasannya sebenarnya gini. Ketika kita bicara penegakan hukum, itu sebenarnya bicara keseriusan dari semua penegak hukum. Nanti kalau kita bicara keseriusan, itu bicara mental Pak. Nah, sementara dalam konteks narkoba, ini semua mengundang Pak rayuan. Jadi gini Pak, ilustrasi begini, narkoba ini kan saya ibaratkan seperti candu Pak. Ya, jadi ketika kita bicara pemakainya, itu kategori korban. Jadi tidak layak juga dalam hal ini untuk menyembuhkan mereka harus dengan pidana. Seyogyanya ada jalan tengah, mereka harus direhab untuk memutus rantai mereka sebagai pecandu, itu satu. Nah yang kedua, kita bicara yang namanya bagaimana barang itu bisa beredar. Tentu ada yang namanya bandar, ada namanya kurir. Nah, bagaimana kurir bisa bekerja Pak kalau tidak ada bandar? Nah, kalau kita bicara bandar, disinilah yang saya bilang dari awal tadi, kemana keseriusan penegak hukum? Karena kita sudah punya 2 lembaga, instansi semua sudah punya alat, semua sudah punya data, tapi seolah-olah dalam proses penegakannya ini terpotong. Ya, jadi penegakan hukumnya ya yang kurang keras begitu mungkin Pak. Iya, ini makanya pengaruh mental Pak, mental penegak hukum kita yang tidak serius untuk memberantas narkoba, itu yang kita sayangkan Pak. Ya. Nah Pak, bagaimana Pak secara hukum? Kita kan hukum juga pasti ada efek jera ya, supaya si pelaku narkoba sendiri juga bisa berpikir 2 kali jika melakukan ataupun mengulangi perbuatannya. Bagaimana efek jera ini Pak diberikan kepada mereka, kalangan pecandu, pemakai, kurir sampai ke tingkat bandarnya Pak? Iya, salah satu efek jera yang sudah diberikan oleh aturan Undang-Undang 35 2009, di situ sebenarnya ada namanya upaya pemiskinan Pak. Artinya penegak hukum, baik polisian, kejaksaan, itu diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pemiskinan terkait masalah hal-hal yang hasil dari peredaran narkoba. Ya, jadi ketika seseorang didakwa, dituduh sebagai peredaran narkoba, dia mendapatkan hasil dari keuntungan itu, ini yang harus ada upaya pemiskinan Pak, disita aset itu satu. Yang kedua, kita bicara ancaman pidananya Pak. Nah, dalam konteks ancaman pidana ini saya juga harus menggarisbawahi Pak, ketika faktanya orang itu adalah korban pemakai, saya juga tidak setuju mereka harus dipidana. Yang saya inginkan mereka yang jadi korban sebagai pecandu itu seyogyanya harus direhab, disembuhkan Pak. Tapi kalau fakta persidangan dia bagian dari sindikat, seharusnya mereka dihukum pidana dengan ancaman yang berat Pak. Karena kalau dipidana dengan yang ringan, mereka akan terus berulang Pak. Gitu. Iya, jadi apa ya, secara menyeluruh juga Pak ya, penegakan hukum ya Pak ya, kepada masyarakat, kepada mereka yang melakukan ya. Iya Pak, jadi itu penegakannya, kalau mereka sindikat Pak, jangan beri sanksi yang ringan, beri sanksi yang berat, biar ada efek jerah. Tapi kalau mereka yang di faktanya dia adalah korban, pecandu, itu juga tidak pantas harus dipidana Pak, tapi lebih bagus disembuhkan. Jadi secara hukum sudah tepat Pak ya, mereka dipilah ya, antara mereka pemakai dan mereka yang membandari begitu ya. Iya, harus Pak, harus ada pemisahan, upaya sanksi hukumnya harus berbeda Pak, jangan bisa digeneralisir Pak. Gitu. Ya. Kita ke Pak Mariono ya, Pak Mariono. Ya, siap. Granat tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada aksi-aksi nyata dan rencana ya untuk membendung narkoba. Pak, satu lagi pertanyaan, ini kan narkoba sudah merasuk sampai ke tataran yang paling bawah, bahkan sudah masuk ke sekolah-sekolah. Kalangan pendidikan ini juga disasar oleh
pengguna bandar narkoba. Seperti apa Pak Mariono melihat, Pak? Ya, narkoba ini sudah masuk ke semua lini, semua tataran. Bahkan anak-anak sekolah sekarang sudah mulai dia belajar menggunakan lem iPhone, begitu. Juga bisa juga dengan bensin. Ini nanti mereka itu akan kecanduan. Akhirnya dia manakala dia punya uang, dia akan mengkonsumsi narkoba yang betulan, gitu ya. Nah, jadi begini Pak, yang disampaikan oleh Pak Parlin tadi, ya. Jadi penting sekali ada suatu tindakan dari pemerintah agar supaya betul-betul mengidentifikasi siapa itu pemakai dan siapa itu adalah pengedar, ya kan? Nah, aparat keamanan sekarang itu yang mempunyai kewenangan itu harus giatlah untuk mencari pelaku pengedar, ya, para bandar lebih-lebih. Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa kebanyakan yang menghuni lapas-lapas, ya, penjara, rumah tahanan, itu adalah mereka itu hanya kurir. Mereka hanya kurir. Dan yang aneh sekali kok tidak sampai ketangkap sampai kepada bandar-bandarnya. Ini suatu persoalan. Jadi ini harus menyeluruh ya, tidak hanya ekornya yang ditangkap kalau begitu ya Pak ya. Tidak hanya ekornya tapi juga sampai kepala. Pak Mariono. Oke. Kita kembali ke mungkin ke Pak Parlin ya. Pengamat hukum Pak Parlin Huta Barat. Halo. Masih halo, bersama kami Pak ya. Masih Pak. Ya, tadi disebutkan ini harus ditangkap memang dari kepala sampai ke ekornya. Jadi setiap ini kan seperti organisasi ya, yang sindikat jaringan begitu ya. Jadi memang harus dibongkar, ditelisik, diselidiki sampai tingkat atas begitu Pak ya. Nah ini menarik, ini kan jaringan ya. Jaringan artinya mereka punya market, punya sasaran, punya orang-orang yang digerakkan, punya agen-agen yang bisa untuk mengedarkan narkoba. Nah seperti apa Pak Parlin melihat adanya jaringan ini Pak Parlin? Ya, jadi kan sebenarnya Pak, kita sudah sering kali mendengar, bahkan di fakta persidangan pun beberapa yang dijadikan terdakwa adalah kurir. Kurir pun sudah menyebut Pak, asal mula barang dari si A katakan. Tapi dalam proses penyidikan baik itu kepolisian maupun BNN, kenapa keterangan-keterangan kurir ini tidak ditindaklanjuti? Jadi seolah-olah yang disidangkan ini hanya formalitas Pak. Ini yang kita sesalkan. Harusnya ketika ada data mereka yang ditangkap sebagai kurir, kemudian dia menunjuk barang itu berasal dari si A, ya penegak hukum harusnya menelusuri keterangan itu Pak. Kalau memang itu terbukti, memang itu bagian dari jaringan, ada sindikat, ada bandarnya, jadi proses dong. Jadi jangan hanya disidangkan yang seadanya saja. Ini kan seolah-olah yang disidangkan hanya seadanya Pak. Hanya daripada nggak ada perkara akhirnya kan. Tapi faktanya peredaran narkoba tetap ada dan bahkan semakin tahun semakin tinggi. Ini yang kita artinya kesimpulan saya, penegakan hukum pemberantasan narkoba kurang begitu maksimal dan tidak serius Pak. Gitu. Peredaran narkoba ini kan seperti mata rantai yang harusnya memang diputus begitu Pak ya, Pak Parlin ya. Iya Pak. Jadi yang namanya sindikat Pak, sebagaimana kita ilustrasikan itu seolah lingkaran. Jadi lingkaran itu kalau kita tidak sampai ke titik lingkaran itu ada, itu nggak akan selesai Pak permasalahan ini. Ya. Jadi jangan sampai ketika ada peredaran itu aparat kita tutup mata, bahkan yang saya khawatirkan mereka melindungi. Ini yang paling bahaya Pak, kalau sampai ada bandar besar ternyata terindikasi dilindungi aparat. Ini yang menjadi malapetaka besar bagi generasi muda Pak. Itu. Oke, kita tersambung lagi ya dengan Bapak Mariono. Pak Mariono, halo. Siap. Ya, ini begitu masifnya ya, kita bisa memperoleh gambaran bahwa peredaran narkoba ini terstruktur dengan rapi sebenarnya ya. Organisasi yang mungkin sudah sistematis ya, dan tidak terlihat ya, kadang-kadang tidak terlihat. Jadi seperti invisible hand begitu ya peredaran narkoba. Bagaimana Pak Mariono melihat Pak? Ya, pemerintah harus serius lah. Pemerintah harus serius. Saya yakin di semua lingkungan orang tahu lah kalau yang namanya di komplek-komplek itu bahwa si A si B itu adalah dia pemakai.
ya. Lalu di sini bikinlah sebuah sistem yang tentu akan sistem ini yang nantinya akan menjadi budaya. Masyarakat melaporkan bahwa si Anu adalah pemakai, begitu. Si Anu adalah korban, masyarakat sekitar situ melaporkan, lalu ada kompromi dengan keluarga pemakai ini bahwa itu perlu disepakati oleh masyarakat lingkungan situ, itu dilakukan suatu rehabilitasi. Cuman ada suatu persoalan yang cukup krusial di sini. Kalimantan Tengah ini belum memiliki panti rehabilitasi yang memadai, begitu. Sedangkan untuk melakukan rehabilitasi narkoba, korban narkoba, itu mahal sekali biayanya. Nah, ini juga harus dianggarkan melalui APBD, apakah itu dari APBD kabupaten kota maupun APBD provinsi. Nah, ini harus dialokasikan dana untuk itu. Kalau memang kita serius akan menyelamatkan bangsa kita daripada bahaya narkotika, begitu. Ini walaupun mereka itu sudah menjadi pemakai, itu kalau tidak diselamatkan, dia akan menjadi beban dan dia akan menjadi masalah di dalam masyarakat sekitar, begitu. Ya, mumpung mereka itu belum begitu parah, begitu tentu diidentifikasi, lalu kita melakukan suatu pendataan, lalu ada tindakan-tindakan konkret, lakukanlah rehabilitasi. Jangan sampai rehabilitasi itu seperti BNN lakukan sekarang, menunggu laporan. Saya kira kita harus proaktif lah, kita proaktif. Saya yakin mereka juga ingin melakukan rehabilitasi, tetapi alasan mereka itu tetap pada persoalan pendanaan. Waduh, bagaimana mungkin saya akan merehab anak saya, sedangkan untuk makan hari-hari saja saya tidak cukup. Begitu. Lah, ini tentu pemerintah juga harus mulai berpikir ke sana, dan ini tentu langkah konkret yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Begitu. COVID saja bisa kita anggarkan dengan dana yang begitu luar biasa. Kenapa di narkotika ini tidak bisa? Begitu, Pak. Ya, Pak, yang perlu kita tanamkan saat ini untuk memerangi narkoba kan sebenarnya salah satunya adalah memberikan kontrol sosial, ya, kontrol dari masyarakat sendiri hingga tataran RT dan RW mungkin kita harapkan. Seperti apa, Pak Mariono? Ya, jadi kita kan bangsa ketimuran. Tetapi penempatannya yang keliru. Kita itu merasa pekewu, tidak enak dengan orang lain, terlalu ngurusi orang lain, begitu. Tetapi penempatannya itu kurang tepat bagi saya. Jadi manakala ada melihat suatu kemungkaran, melihat suatu ketidakbaikan yang itu mengancam orang itu kita perlu juga mengingatkan bahwa ini tidak baik, begitu. Kita dengan masyarakat bersama-sama, ayo kita gotong royong, bagaimana tetangga kita rehabilitasi, begitu. Tentu juga dengan pendekatan-pendekatan yang bagus, dengan komunikasi yang bagus, dan pendidikan atau edukasi untuk masalah-masalah ini. Begitu. Ya, Pak, kita tahu ya, dari berita-berita yang beredar, peredaran narkoba ini sudah memakai berbagai macam modus, ya, dan mungkin ada juga modus-modus baru seperti mengirim kado, bingkisan, ternyata di dalamnya ada narkobanya. Artinya pengedaran narkoba ini terus merubah ataupun mempelajari teknik-teknik baru, mencari celah-celah baru, begitu, Pak. Bagaimana, Pak Mariono? Ya, inilah yang itu kan kontrol, ya. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada praktisi hukum kita, Pak Parlin Huta Barat, itu Pak. Halo, Pak. Agar supaya Bapak di sesama sejawat di bidang hukum, ya itu sangat baik kalau ada suatu kegiatan atau gerakan bagaimana mengedukasi dari sisi hukum, begitu. Nah, karena begini, Pak, ya, jaringan narkotika ini, Pak, manakala orang tahu mau melapor, orang itu takut, Pak. Ini orang itu takut, begitu. Nanti takut karena diancam. Terus nanti takut akan keadaan sosialnya nanti akan bagaimana, karena jaringan mereka itu mempunyai senjata, Nah, ini kan jadi, saya takut kalau Indonesia itu seperti itu ada di luar negeri, seperti Pablo Escobar itu ditakuti, gitu kan.
Nah, itulah lalu di negara-negara yang sudah dikuasai oleh narkotika. Nah, ini apabila tidak dilakukan suatu perlindungan hukum, orang mau melapor kebaikan saja, demi kebaikan saja, tentang kelakuan kejahatan saja, itu orang takut. Ini juga merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Tentu mohon juga Bapak Parin Huta Barat sebagai praktisi hukum, itu mungkin saya punya pendapat begitu sih Pak. Begitu Pak. Ya, apakah dulu pernah ada keluar wacana ya, kalau perlu pengedar narkoba ini atau bandarnya ditembak di tempat jika perlu ya, penegakan hukum secara terukur begitu ya. Bagaimana Pak Mariono melihat Pak? Ya, kalau kita pada sisi untung rugi, saya pikir kita demi menyelamatkan orang banyak, mengorbankan satu orang, begitu kan? Saya yakin kalau aparat melakukan suatu tindakan tembak di tempat, saya kira tidak serta-merta orang itu langsung ketahuan dan ditembak. Pasti kan sudah melalui pengintaian, identifikasi dan mempelajari tentang pelaku gitu. Jadi tidak, saya yakin polisi dengan keahlian mereka untuk menyelidiki suatu kasus, saya pikir tidak akan salah sasaran Pak. Jadi manakala kita mempertimbangkan secara hukum apakah itu manusiawi atau tidak, loh kita akan menyelamatkan satu orang yang mengedarkan narkotika dan dia sebagai pengedar gitu, sebagai bandar narkotika yang mengorbankan ribuan orang Pak. Iya. Gitu. Okay. Lalu hanya untuk menyelamatkan satu orang. Nah ini juga perlu suatu perangkat hukum yang kuat supaya nanti tidak ada debatable untuk persoalan tindakan aparat nanti. Itu begitu kira-kira Pak. Iya. Kita kembali ke Pak Parin Huta Barat. Pak Parin Huta Barat, ini kan tadi sudah disebutkan peredaran narkoba terus mencari bentuk-bentuk baru, mencari cara-cara baru, mencari modus-modus baru, dan ini terus berkembang dan mencari celah untuk mengelabui para petugas dan aparat mungkin. Seperti apa Pak Parin melihat secara hukum harus bagaimana kita menyikapinya ini? Ya, jadi gini Pak, sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks kejahatan narkoba itu aparat kepolisian maupun BNN saya rasa sudah mempelajari Pak bagaimana modus operandi, bagaimana cara pergerakan jaringan, bahkan data jaringan pun sebenarnya mereka sudah ada bahannya Pak. Ya. Nah, untuk mengenai teknisnya pun mereka juga diberikan kewenangan, ada nama istilahnya undercover buy. Artinya dia bisa seolah-olah bertindak sebagai pembeli. Kemudian ada istilah control delivery dalam proses penyelidikan. Nah, yang jadi permasalahan di sini gini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mau menuntaskan peredaran narkoba, ada tadi undercover buy. Polisi maupun BNN bisa mengintai seolah-olah bertindak sebagai pembeli. Dia menelusuri dari mana barang itu sampai ada. Dia bisa akan ketemu Pak dengan sindikat itu. Nah, ketika ketemu dengan sindikat itu, disinilah kadang terjadi godaan besar Pak. Makanya bila ada godaan besar sehingga ada ketidakseriusan sampai mencapai kepada bandar besar. Itu satu. Yang kedua, kita bicara masalah bagaimana supaya ada tadi istilah tembak di tempat. Saya juga sepakat Pak. Sepakat itu ada tindakan tegas dan terukur dari aparat. Tapi yang kami mau dalam konteks peredaran narkoba ini harus tepat kepada titik sentralnya Pak. Ya, dengan mekanisme tadi undercover buy, control delivery, pasti ketemu Pak bandar besarnya. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, tindakan terukur dari aparat, saya sangat setuju Pak. Karena kalau tidak ada keseriusan, saya khawatir Palangkaraya, Kalteng, nanti kayak di Jakarta Pak, ada istilah kampung narkoba. Bahaya Pak. Ya, di Jakarta kita tahu ada istilah kampung narkoba karena dibiarkan berlarut-larut, tidak ada keseriusan. Ini juga tidak untuk kemungkinan terjadi di Kalimantan Tengah Pak. Iya. Oke, Pak Parin, ini kan memutus mata rantai narkoba ini nggak mudah ya. Kita sudah melihat semakin hari permintaan. Jadi ini dua sisi yang seimbang sebenarnya, permintaannya bertambah lalu juga diberikan penawaran ya. Jadi ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana memutus tingkat permintaan ini supaya nantinya juga bandar ini juga akan kehilangan pangsa pasar begitu ya, Pak Parin? Ya, jadi gini Pak. Kalau kita memahami alur Pak,
bagaimana narkoba bisa masuk ke daerah katakan provinsi Kalimantan Tengah. Kita bicara ada provinsi tetangga, Pak. Artinya rata-rata ada kejadian narkoba itu masuk melalui bandara, Pak. Ini juga dalam logika berpikir saya ini aneh juga, Pak. Kok mekanisme bandara kita bisa kecolongan dengan benda yang diharamkan seperti itu, Pak? Ya. Nah, untuk memutus mata rantai ini harus yang namanya tersistem juga, Pak. Karena yang kita lawan adalah kejahatan tersistem, maka penegakannya pun juga harus tersistem, terkoneksi, Pak. Artinya mulai dari pintu masuk wilayah katakan provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui udara, kemudian laut dan darat, itu seharusnya berjalan dengan efektif, Pak. Ya, ketika itu semua berjalan dengan efektif, saya yakin narkoba itu tidak akan sampai kepada generasi muda, gitu loh, Pak. Nah, kalau sementara itu longgar, Pak, terkesan longgar, terkesan dibiarkan, bahkan kalau sampai terkesan mencari tumbal, ini yang menjadi masalah dan terus menjadi masalah, Pak. Pak Parin, saat ini kan yang disasar narkoba tidak hanya kalangan menengah ya, menengah ke atas. Sekarang juga sudah menyasar kalangan menengah ke bawah, bahkan kalangan petani, perkebunan di sawit, lalu juga ada juga menyasar target anak-anak remaja dan juga usia sekolah. Ini kan sangat membahayakan sekali. Bagaimana bisa memberikan kekuatan hukum untuk melindungi mereka ini, Pak Parin? Iya, sebenarnya Pak, kalau kita tadi bicara untuk mencegahnya, Pak, itu ada namanya tindakan pencegahan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi kalau sudah bicara bagaimana mengobatinya, Pak, ini kita bicara ini tersistem, Pak. Ada istilah edukasi melibatkan sampai ke tingkat bawah, itu RT. Artinya edukasi kepada masyarakat di lingkungan RT-nya, pengawasan RT-nya, sampai ke tingkat yang lebih luas. Terkait di sini peran pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak. Tapi kalau kita bicara bagaimana melindunginya, ya tadi warga masyarakat ini kan hanya bisa berlindung pertama dengan dirinya sendiri, Pak. Terus yang kedua dengan aparat penegak hukum. Ya, ketika kita sudah mempercayakan kepada aparat penegak hukum, tapi yang kita percayakan acuh tak acuh, seolah-olah tidak mau tahu, ini yang tidak mungkin bisa dapat dilindungi, Pak. Bahkan barang itu, saya bilang tadi awal, dia adalah candu, Pak, yang awalnya diberikan secara gratis. Ketika orang tadi sudah merasa kecanduan, disitulah terjadi yang namanya praktik jual beli, Pak. Sehingga ini yang menjadi tumbuh subur peredaran itu, Pak. Dan lama-kelamaan sampai menyentuh ke level bawah pun akhirnya muncul istilah-istilah kampung narkoba, Pak. Ini yang kita jangan sampai terjadi seperti itu di Kalteng, Pak. Ya, berbicara tentang yang disebutkan oleh Pak Parin, ada kampung narkoba. Sebenarnya di Kota Palangkaraya juga ada istilah itu. Ya, bagaimana supaya ini bisa terblok dan bisa membendung masyarakat yang lainnya ya, supaya tidak ada kampung narkoba lainnya di Kota Palangkaraya atau di Kalteng sendiri, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau ketika kita bicara ada suatu tanda itu kampung narkoba, mulai dari riwayat penangkapan, riwayat pelaku. Ya di sini kan ada istilah peran pemerintah maupun aparat hukum Polri, kemudian ada BNN. Ya sejujurnya kalau memang itu harus dibumi hanguskan, dinetralisir, dibersihkan, ya itu harus ada keseriusan melibatkan aparat setempat. Kalau memang itu ada yang terindikasi kecanduan, ya tolong dibantu mereka untuk diobati. Dan kalau memang itu ada praktik perdagangan kampung narkoba, ya diberantas, ditangkap, Pak. Diproses, diberikan hukuman yang berat, gitu, Pak. Oke, Pak Parin dan Pak Mariono, ini dialog kita menarik sekali ya. Tapi kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini, saudara pendengar. Kita akan mendengarkan dialog bersama kedua narasumber kami setelah pesan-pesan berikut ini. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak.
yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sepertinya anak ini sudah ketergantungan obat-obatan. Kasihan dia. Kalau begini terus, mau seperti apa generasi kita nanti? Tidak. Oh, tidak. Kita harus cegah ini semua. Jangan ada lagi korban dari narkotika dan obat-obatan, apapun jenisnya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Oke, kembali lagi di 89,2 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Ragam informasi, budaya dan hiburan. Kita masih berdialog ya seputar bagaimana menekan ataupun menghentikan peredaran narkoba ya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah tersambung dengan kami Ketua Gerakan Anti Narkoba atau Granat Kota Palangkaraya, Bapak Mariono, bersama juga pengamat hukum Kota Palangkaraya, Pak Palin Huta Barat. Kita sudah berdiskusi banyak sekali ya dengan tema yang cukup menarik ini. Pada intinya kita berharap ya warga masyarakat memiliki sistem imun ataupun daya tangkal terhadap peredaran narkoba ini. Mereka bisa memutuskan, memiliki prinsip bagaimana memilih keputusan ataupun mengambil keputusan. Oke, kita ke Pak Mariono kembali. Pak Mariono. Iya, siap. Ya, Pak Mariono, ini kan tadi sudah kita bahas ya bahwasanya peredaran narkoba ini seperti saat ini menjadi gaya hidup ya di tataran masyarakat, terutama mereka yang ada di kalangan muda, generasi muda ini sudah menjadi seakan-akan menjadi tren, menjadi gaya hidup. Mereka dianggap mungkin ketinggalan zaman kalau tidak memakai narkoba, dan ini kan cara berpikir yang berbahaya juga ya dan merusak. Seperti apa Pak Mariono melihat? Iya, jadi tren ini kelihatannya nanti jadi akan menjadi budaya. Begitu. Jadi manakala kita tidak tidak mengantisipasi dan tidak membentengi generasi kita, tentu nanti semuanya akan menyesali kejadian ini dan akibatnya juga akan ada lost generation ya. Jadi, tentu ini sebuah keprihatinan dan harus kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang namanya tren tentu itu tersebar melalui media ya, melalui media. Terus media itu kan macam-macam juga, media komunikasi, terus media transportasi. Ini semuanya akan menunjang peredaran narkotika ya, peredaran narkoba. Tentu ini juga perlu ditekankan kepada para pendidik agar supaya mereka itu mengedukasi pemanfaatan atau penggunaan
alat-alat komunikasi teknologi itu untuk hal yang positif tentunya. Nah, berkenaan dengan masalah peredaran narkotika ini juga kita perlu ada suatu benteng yang paling melekat pada diri sendiri, pada keluarga, begitu, dan pada lingkungan. Begitu. Ini perlu ada suatu ada imun ya, seperti ada imun kalau di dalam COVID ini kan ada imun. Nah, ini tentu sebaiknya kita memulai dari diri sendiri, kan begitu. Memulai dari diri sendiri dan ini dibudayakan. Ya, selalu kita berpesan, selalu mengingatkan kepada keluarga, kepada teman-teman, lingkungan itu. Ini tentu akan efektif lah untuk menjadikan tren penyalahgunaan narkoba ini di kalangan masyarakat kita, begitu Pak. Ya, oke. Kita ke Pak Palin Huta Barat. Halo, Pak Palin. Halo, Pak. Kita sudah banyak melihat ya, bahwasanya mereka yang mengedarkan ya dan juga menjadi bandar narkoba ini banyak yang sudah ditangkap. Sebenarnya juga sudah diproses hukum secara tegas ya. Tapi kita melihat Pak, ada beberapa oknum yang memang tidak memiliki rasa jeda sama sekali ya, tidak takut walaupun sudah dipenjara sekian lama lalu keluar jadi residivis dan kambuh lagi seperti itu. Seakan-akan hukum ini sudah nggak dianggap lagi, tidak ditakuti begitu ya. Bagaimana Pak Parlin? Ya, jadi gini Pak, untuk bicara mereka yang sudah diproses kemudian dikenakan pidana penjara, seharusnya ada istilah perbaikan dari sisi perbuatan Pak ya, tidak mengulangi. Itu harapan negara Pak. Tapi faktanya Pak, banyak kita temukan dalam konteks penegakan narkoba ketika mereka divonis kemudian menjalani penjaranya baik di lapas, itu malah setelah keluar lapas malah semakin menjadi Pak. Jadi ada istilah di sini kami melihat proses pembinaan di lapas pun juga perlu ada perbaikan Pak. Artinya khususnya untuk napi narkoba. Karena pada kenyataannya banyak kejadian, ada beberapa fakta hukum proses peredaran narkoba juga berawal dari lapas Pak. Ini yang juga menjadi kekhawatiran kami. Artinya peredaran narkoba ini bukan hanya di luar Pak, di dalam lapas pun juga sering terjadi. Artinya mereka yang di dalam lapas pun tidak menjadi jaminan mereka akan berubah menjadi baik. Nah, untuk mencapai hal itu ini juga perlu peran serta pembinaan para napi narkoba yang di dalam. Nah, ketika kita bicara napi, di sini ada namanya hukum dan HAM juga harus ada perubahan yang progresif untuk sama visinya memperbaiki napi agar tidak berulang kembali. Nah, yang jadi penyesalan kami Pak, ada istilah kami itu ada hukum transaksional. Nah, kenapa aku bilang hukum transaksional? Itu kadang bermula dari mereka sebelum di pidana penjara, dari awal pun terjadi transaksional. Ketika di dalam menjalani sebagai napi pun juga transaksional. Mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya Pak, bisnis haram itu. Ini yang sering terjadi Pak. Makanya peredaran narkoba itu ketika mereka dipindah penjara lalu itu akan menjadi baik, saya rasa belum mencapai sana Pak. Ada lemahnya juga untuk pembinaan para napi tadi Pak. Gitu. Pak, jam kami di studio ini sudah menunjukkan 9:57. Masih ada mungkin 3 menit. Kami berikan kesempatan untuk Pak Palin memberikan pernyataan penutup mungkin. Singkat saja Pak, singkat saja. Ya, jadi singkatnya gitu Pak. Untuk memutus peredaran narkoba kita perlu keseriusan mulai dari aparat kepolisian, BNN sampai aparat dari rutan maupun lapas Pak. Dan yang untuk masyarakat yang di luar sana, sekali lagi, kalaupun ada yang mengetahui ada tindakan yang mencurigakan terkait narkoba, ini juga harus berperan aktif, segera membuat laporan ke aparat penegak hukum, gitu Pak. Kita ke Pak Mariono. Pak Mariono, singkat saja Pak, kami berikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup ini tentang peredaran narkoba, bagaimana menekan. Tadi Pak Parlin menyampaikan tentang memutus mata rantai peredaran narkotika itu dilakukan oleh pemerintah dengan serius ya. Itu harus. Dan itu bukan pemerintah siapa lagi ya. Terus saya menambahkan tentu harus dilakukan edukasi ya bagi masyarakat di semua elemen ini. Dari semua organisasi masyarakat ini sudah mereka itu merasa perlu untuk menyampaikan kepada anggota-anggotanya. Nah, yang ketiga adalah tindakan penyelamatan korban ya. Tindakan penyelamatan korban ini juga yang saya sampaikan tadi ini perlu. Jadi masyarakat sekitar kalau ada yang di situ menjadi pemakai itu, maka itu perlu kita selamatkan
Nah, selanjutnya pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana tentang rehabilitasi. Nah, ini mungkin 4 hal ini yang perlu menjadi sebuah catatan bagi pemerintah untuk menyelamatkan bangsa kita daripada narkotika. Gitu. Oke Pak Mariono dan Pak Parin ya, terima kasih. Kami berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa berdialog ya pagi hari ini. Oke, saudara pendengar, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 9:59 menit, yang artinya kita sudah di penghujung acara dan harus pamit undur dari ruang dengar saudara pendengar. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, semoga perbincangan dan ulasan kami ini dapat diambil intisari dan hal positif yang membawa pengetahuan dan edukasi yang berguna. Kami akhiri acara Dialog Kalteng Menyapa ini. Saya Natal Wiyarso bersama rekan dan kru yang bertugas pamit undur dan mohon maaf jika didapati kesalahan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. RRI. Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti